Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak dan terhormat Bapak Ika Adik Dwi Nuryana. Di sini kami dari kelas Sistem Informasi A 2022 ingin mempresentasikan Sistem Informasi Manajemen pada PT Pelabuhan Indonesia atau biasa dikenal dengan PT Pelindo. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Danu Erlangga dengan NIM 220512140008. Selanjutnya teman saya. Saya Zahra Sabita Nugroho dengan NIM 2205 12 14 Perkenalkan, nama saya Danang Bagus Tranto dengan nomor NIM 222512140026. Saya Immanuel Sabatanoya dengan NIM 2205 12140028. Baik, di sini sebelum kita membahas lebih lanjut, ada beberapa hal yang perlu kita ketahui pada PT Pelindo, yang dimana PT Pelindo atau perusahaan BUMN yang fokus pada logistik dan juga pengolahan pelabuhan di Indonesia. Misi utama dari PT Pelindo adalah memberikan kontribusi maksimal terhadap rantai pasok logistik dan juga konektivitas perdagangan internasional di seluruh Indonesia. Selanjutnya yaitu adalah sistem informasi manajemen, di mana memiliki peran kunci dalam mendukung PT Pelindo mengelola transaksi harian, operasional, fungsi manajerial, dan juga kegiatan strategis. Menurut George M. Scott, sistem informasi manajemen sebagai kumpulan interaksi sistem informasi yang menyediakan informasi untuk kebutuhan manajerial. Selanjutnya, ada beberapa kenapa Pelindo harus memilih sistem informasi manajemen. Yang pertama yaitu adalah menjadi kunci sukses dalam menghadapi tantangan operasional, menghadapi koordinasi rantai pasok, pengelolaan keuangan, dan juga pengambilan keputusan strategi di manajemen pelabuhan. Yang kedua yaitu adalah memastikan bahwa transformasinya selalu mendukung visi dan misi untuk terjadi memimpin ekosistem maritim yang terintegrasi dan juga berkelas dunia. Pelindo dapat memanfaatkan Computer Based Information System atau CBIS, di mana yang pertama yaitu adalah sistem informasi akuntansi untuk mengubah data keuangan menjadi informasi yang diperlukan oleh manajemen. Selanjutnya yaitu adalah sistem pendukung keputusan atau DSS, di mana ini mampu menangani situasi kompleks dalam membantu mengambil keputusan. Selanjutnya yang ketiga adalah sistem informasi manajemen. Pada sistem informasi manajemen, menyediakan informasi tentang peristiwa masa lalu, keadaan saat ini, dan juga prediksi masa depan perusahaan. Selanjutnya yang selanjutnya itu adalah otomatisasi kantor. Untuk menggunakan teknologi informasi, meningkatkan efisiensi perkantoran dengan menggantikan fungsi manual. Selanjutnya yaitu adalah sistem pakar, di mana pada sistem pakar itu merupakan program komputer yang mensimulasikan penilaian dan juga perilaku ahli dalam bidang tertentu. Baik, bisa dilihat di sini di sebelah kiri itu ada beberapa tingkatan manajemen. Yang pertama yaitu adalah perencanaan tingkat strategik atau top manajemen. Pada top manajemen ini dilakukan oleh manajemen tingkat atas untuk mengembangkan strategi organisasi dengan menggunakan data evaluasi lingkungan luar, penetapan tujuan, dan juga penentuan strategi. Selanjutnya di bawah top manajemen ada juga middle management, di mana pada middle management menjelaskan rencana strategi yang sudah ditetapkan dan terlibat dalam pengendalian manajemen. Dukungan keputusan ini melibatkan model perencanaan anggaran, laporan, penyimpangan, model keputusan, dan juga model pemeriksaan. Selanjutnya yang terakhir yaitu adalah low level management, di mana pada low level management dilaksanakan untuk memastikan kegiatan operasional berjalan secara efisien dan juga efektif untuk mendukung keputusan melibatkan dokumen, transaksi, pemindahan file pegawai, dan juga laporan rutin secara periodik. Oke, selanjutnya ada low level management atau hulu Pelindo. Hulu dalam sistem informasi Pelindo mengacu pada bagian awal atau tertentu pertama dari aliran data dan informasi dalam operasi perusahaan. Hulu sistem informasi dalam
PT Pelindo mencakup berbagai sistem informasi tentang kegiatan operasional dalam PT Pelindo. Sistem informasi tingkat hulu memiliki beberapa pengguna, yaitu tim operasional, pihak logistik, agen kapal, mitra bisnis, dan grup head atau otoritas yang bertanggung jawab dalam sistem informasi operasional di Pelindo. Okay, next. Sistem informasi operasional. Sistem informasi operasional PT Pelindo adalah sebuah sistem yang digunakan untuk mengelola operasional sehari-hari perusahaan pelabuhan di Indonesia. Sistem informasi operasional bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan pengendalian operasional di pelabuhan-pelabuhan yang dikelola oleh PT Pelindo. Next. Berikut adalah contoh sistem informasi operasional di PT Pelindo. Yang pertama ada sistem manajemen kargo. Sistem manajemen kargo ini digunakan untuk mengelola informasi kargo yang dikelola PT Pelindo di dalam pelabuhan. Nah, selanjutnya ada sistem manajemen kapal. Sistem untuk merencanakan jadwal kapal, alokasi dermaga, pelacakan kapal, dan manajemen kapal yang datang atau maupun yang pergi. Lalu ada sistem informasi manajemen aset. Sistem ini berguna untuk mengawasi pemeliharaan peralatan dan infrastruktur pelabuhan PT Pelindo. Lalu selanjutnya ada sistem manajemen keamanan. Sistem ini memantau kegiatan operasional dan keamanan di pelabuhan PT Pelindo. Lalu selanjutnya ada sistem pelaporan dan komunikasi. Sistem ini digunakan untuk berkomunikasi berbagai pihak terkait dan melaporkan informasi operasional yang ada di dalam pelabuhan PT Pelindo. Okay, next. Semua sistem tingkat hulu, yaitu sistem informasi operasional, dapat membantu PT Pelindo dalam mengelola dan mengkoordinasikan berbagai aspek operasional pelabuhan dengan lebih efisien, aman, dan terorganisir. Sistem informasi tingkat hulu ini dapat melaporkan kepada grup head yang ditanggung jawab di dalam sistem informasi operasional dalam PT Pelindo, seperti grup head manajemen proyek, grup head peralatan pelabuhan, dan grup head fasilitas pelabuhan, serta grup head yang lainnya yang memiliki kewenangan pada sistem operasional di hulu ini. Oke, next. Oke, untuk selanjutnya itu ada middle level management. Middle level management di PT Pelindo Indonesia ini memegang peranan penting dalam menjalankan operasional sehari-hari dan membantu mewujudkan visi dan misi perusahaan. Mereka harus memiliki keterampilan kepemimpinan analitis dan manajemen yang kuat untuk berhasil dalam peran mereka. Posisi manajemen tingkat menengah di PT Pelindo ini dapat beragam tergantung pada departemen atau unit kerja yang bersangkutan. Umumnya memiliki tanggung jawab untuk mengawasi operasi sehari-hari dan mengkoordinasikan aktivitas di tingkat operasional. Nah, berikut adalah beberapa karakteristik umum yang mungkin dimiliki oleh manajemen tingkat menengah di PT Pelindo. Nah, untuk integrasi sistem informasi, yang pertama ini ada sistem pelacakan kargo, yaitu platform yang digunakan untuk mengidentifikasi, melacak, dan memantau semua pergerakan kargo di pelabuhan. Dalam sistem ini, data yang mencakup informasi seperti jenis kargo, jumlah, status kedatangan, dan keberangkatan, serta lokasi penyimpanan kargo tersedia secara terperinci. Yang kedua itu ada sistem manajemen inventaris, yaitu terintegrasi dengan sistem pelacakan kargo untuk mengoptimalkan pengelolaan stok inventaris. Integrasi ini memungkinkan sistem untuk secara otomatis mengupdate stok inventaris berdasarkan data dari sistem pelacakan kargo. Nah, yang tiga ini ada sistem manajemen sumber daya manusia. Sistem manajemen SDM di PT Pelindo ini berhubungan erat dengan sistem pelacakan kargo untuk
mengkoordinasikan penugasan karyawan yang terlibat dalam penanganan kargo. Data dari sistem pelacakan kargo digunakan untuk merencanakan jadwal kerja, memastikan ketersediaan tenaga kerja yang diperlukan, dan mengelola tugas-tugas yang relevan dengan pengiriman kargo. Integrasi ini membantu PT Pelindo dalam mengoptimalkan penggunaan sumber daya manusia mereka dalam operasi harian. Posisi manajemen tingkat menengah di PT Pelindo dapat beragam tergantung pada departemen atau unit-unit yang bersangkutan. Namun, umumnya memiliki tanggung jawab untuk mengawasi operasi sehari-hari dan mengkoordinasikan aktivitas di tingkat operasional. Nah, berikut ini adalah karakteristik umum yang mungkin dimiliki oleh manajemen tingkat menengah di PT Pelindo. Yang pertama adalah supervisi tim, yang kedua adalah pengawasan operasional, yang ketiga koordinasi dan komunikasi, yang keempat pengambilan keputusan, yang kelima pelaporan dan analisis, yang keenam, pengembangan tim. Yang ketujuh, kepatuhan dan keamanan. Yang kedelapan, ada kebijakan perusahaan. Nah, yang keempat ini ada sistem logistik dan transportasi. Menggunakan data dari sistem pelacakan kargo untuk merencanakan dan mengelola pengiriman kargo secara efisien. Informasi dari sistem pelacakan kargo membantu untuk menentukan rute pengiriman yang optimal, alokasi transportasi yang tepat, dan penjadwalan pengiriman kargo. Yang kelima ini ada sistem keuangan. Sistem keuangan dari PT Pelindo ini terhubung dari data sistem pelacakan kargo untuk menghitung biaya operasional dan pendapatan yang terkait dengan pengiriman kargo. Integrasi ini memungkinkan perusahaan untuk melacak dengan tepat biaya-biaya yang terlibat dalam operasi logistik dan mengelola profitabilitasnya. Nah, yang terakhir ini ada sistem pelaporan dan analisis. PT Pelindo memiliki sistem pelaporan dan analisis yang terintegrasi untuk menggabungkan data dari beberapa sistem operasional. Ini memungkinkan manajemen perusahaan untuk memantau kinerja operasional secara identifikasi tren keputusan strategis berdasarkan data real time yang akurat. Dengan sistem integrasi sistem formasi ini, PT Pelindo dapat menjalankan operasional harian yang lebih efisien, mengurangi biaya, dan meningkatkan pengelolaan sumber daya manusia, serta memastikan pengiriman kargo yang tepat waktu dan akurat. Ini juga memungkinkan perusahaan untuk menghadapi tantangan logistik yang lebih baik dan meningkatkan pelayanan kepada pelanggan. Berikutnya adalah top level management di PT Pelindo. Top level management di Pelabuhan Indonesia atau Pelindo adalah tingkat manajemen tertinggi yang bertanggung jawab atas pengambilan keputusan strategis dan arah perusahaan. Peran mereka mencakup perencanaan strategis, pengawasan, pengambilan keputusan serta memastikan pencapaian tujuan jangka panjang perusahaan, termasuk ekspansi bisnis, efisiensi operasional, dan juga pertumbuhan keuntungan. Next. Yang pertama adalah sistem informasi pada Dewan Komisaris. Dewan Komisaris perlu akses data penting perusahaan seperti laporan keuangan dan juga operasional melalui sistem informasi. Mereka juga bisa melacak keputusan RUPS dan memberikan nasihat kepada direksi. Keamanan data dijaga dengan ketat dalam sistem ini. Sistem informasi membantu melaporkan hasil pengawasan RJPP dan RKAP serta merespon perubahan lingkungan. Terakhir, Dewan Komisaris dapat menggunakan sistem ini untuk mencari tenaga ahli sesuai kebutuhan mereka. Next. Berikutnya ada sistem informasi pada direktur utama. Sistem informasi berperan kunci dalam mendukung direktur utama dalam berbagai aspek manajemen perusahaan. Ini mencakup perencanaan strategis, pelaksanaan kebijakan, pengendalian kegiatan perusahaan, manajemen rapat dan komunikasi, serta pengawasan internal. Selain itu, sistem ini membantu memantau keuangan, mengelola sumber daya manusia, dan mengintegrasikan berbagai aspek manajemen dalam situasi seperti penggabungan perusahaan. Dengan bantuan sistem informasi, direktur utama dapat mengoptimalkan pengambilan keputusan dan memastikan efisiensi operasional perusahaan.
Next. Selanjutnya yaitu sistem informasi yang diterapkan untuk wakil direktur utama. Sebagai wakil direktur utama, sistem informasi memainkan peran krusial dalam manajemen perusahaan. Ini mendukung pergantian direktur utama, memfasilitasi pimpinan rapat direksi, koordinasi strategi, pengendalian kepatuhan hukum, serta manajemen pembinaan karyawan. Dengan bantuan sistem informasi, tugas-tugas ini dapat dijalankan secara efisien dan efektif, memastikan kelancaran operasional perusahaan. Next. Berikutnya yaitu Direktur Strategi. Sebagai Direktur Strategi, menggunakan sistem informasi memiliki peran penting dalam mengelola berbagai aspek strategis perusahaan. Sistem ini memfasilitasi perencanaan strategis, mulai dari penyusunan visi hingga penetapan strategi untuk mencapai tujuan perusahaan. Selain itu, sistem informasi mendukung pengembangan bisnis dan kerjasama usaha dengan pihak ketiga, serta pengawasan dan pengendalian implementasi teknologi informasi dan komunikasi. Di samping itu, peran direktur strategi juga mencakup pengawasan strategis terhadap kinerja bisnis, pencapaian tujuan, dan manajemen kontrak untuk memastikan kepatuhan hukum. Dengan sistem informasi, direktur strategi dapat memainkan peran kunci dalam membantu perusahaan mencapai visi dan strategi bisnisnya secara efisien. Berikutnya yaitu Direktur Investasi. Direktur Investasi memanfaatkan sistem informasi untuk mengelola investasi, proyek pelabuhan, aset, dan pengadaan tanah. Sistem ini mendukung analisis investasi, perencanaan proyek, pantauan aset, dan koordinasi kebijakan. Selain itu, sistem informasi memainkan peran penting dalam sustainable development dan green board, serta memfasilitasi pembinaan karyawan dan pengelolaan kontrak dengan pihak ketiga. Dengan bantuan sistem informasi, Direktur Investasi dapat menjalankan tugasnya secara efisien dalam mengelola berbagai aspek investasi perusahaan. Yang berikutnya yaitu Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko. Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko mengandalkan sistem informasi untuk mengelola aspek keuangan, termasuk pencatatan transaksi, laporan keuangan, dan dana perusahaan. Sistem ini juga mendukung perencanaan anggaran, manajemen risiko, pengembangan, dan koordinasi kebijakan serta standar prosedur operasi atau SPO. Dengan bantuan sistem informasi, Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko dapat menjalankan peran kunci dalam menjaga stabilitas keuangan perusahaan dan mengelola risiko dengan efisien. Next. Yang selanjutnya yaitu adalah Direktur Sumber Daya Manusia dan Umum. Direktur Sumber Daya Manusia dan Umum memanfaatkan sistem informasi untuk mengelola strategi SDM, termasuk perencanaan, pengembangan kebijakan, dan pelayanan SDM sesuai dengan RKAP dan RKM. Sistem ini juga digunakan untuk merancang struktur organisasi, mengelola pengadaan, dan memantau manajemen kinerja. Dengan sistem informasi, Direktur SDM dan Umum dapat efisien dalam mengelola aspek-aspek kunci dalam pengelolaan SDM dan administrasi perusahaan. Selanjutnya yaitu Direktur Pengelola. Direktur Pengelola memanfaatkan sistem informasi untuk mengembangkan, mengkoordinasikan, dan mengendalikan strategi perusahaan yang berkaitan dengan pelayanan terminal, kapal, komersial, dan HSSE. Sistem ini juga digunakan untuk mengelola kegiatan pelayanan kapal dan terminal, kegiatan komersial, sistem manajemen HSSE, pencatatan, dan pelaporan. Selain itu, sistem informasi membantu dalam implementasi kebijakan, pengelolaan kontrak dengan pihak ketiga, serta pembinaan pekerja sesuai dengan kebijakan dan pedoman sumber daya manusia. Ini memungkinkan Direktur Pengelola untuk efisien dalam mengelola berbagai aspek penting dalam operasional perusahaan. Next. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, untuk pada poin tantangan ini,
Dalam mengelola dan mengintegrasikan sistem informasi manajemen, PT Pelindo itu akan menghadapi sejumlah tantangan signifikan. Antara lain yang pertama ada kompleksitas manajemen. Nah, sistem informasi pada berbagai tingkat manajemen memerlukan koordinasi yang kompleks untuk pengelolaan transaksi harian, fungsi manajerial, dan kegiatan strategis. Yang kedua ada koordinasi antar tingkat. Tantangan melibatkan koordinasi efisien antara tingkat manajemen rendah, menengah, dan tinggi. Ini memastikan ketersediaan data yang tepat waktu dan akurat. Yang ketiga ini ada keamanan informasi. Nah, dalam lingkung yang terkoneksi, perlindungan terhadap data sensitif dari tingkat operasional hingga tingkat strategis menjadi imperatif untuk mengatasi risiko keamanan. Dan yang terakhir ini ada pengelolaan perubahan, yaitu pengadopsian sistem informasi yang terus berkembang memerlukan manajemen perubahan efektif, sejalan dengan kebutuhan dan tujuan perusahaan sambil meminimalkan dampak negatif pada operasional. Nah, untuk inovasinya sendiri, sistem informasi manajemen terintegrasi. Nah, implementasi sistem terintegrasi mempercepat alur informasi antar tingkat manajemen. Akses mudah dari data dari berbagai sumber mengurangi pekerjaan manual dan meningkatkan efisiensi operasional. Data real time mendukung pengambilan keputusan cepat dan koordinasi yang lebih baik. Penghindaran duplikasi data dan konsistensi dengan satu sumber data terpadu. Analisis mendalam dari data terpadu mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik. Kemampuan adaptasi mudah terhadap perubahan kebutuhan bisnis dan pertumbuhan perusahaan. Untuk inovasinya itu yang ada penggunaan teknologi IoT, yaitu integrasi teknologi IoT dalam manajemen kapal untuk pelancaran real-time dan pengelolaan kapal serta kargo. Penggunaan RFID dengan sensor untuk pengumpulan data yang akurat. Next. Nah, contoh inovasi yang tadi yaitu penerapan Internet of Things atau IoT pada PT Pelindo 1. Nah, PT Pelindo 1 ini mengintegrasikan IoT dalam operasionalnya untuk mendukung bisnis e-commerce, yaitu fokus inovasi pada pengelolaan full file service dengan memanfaatkan teknologi IoT. Tujuannya yaitu meningkatkan efisiensi operasional dan mendukung Kuala Tanjung sebagai logistik and supply chain hub. Inovasi melibatkan tidak hanya aspek teknologi atau IoT, tetapi juga strategi bisnis, termasuk kerjasama dengan pelaku bisnis logistik global. Penerapan IoT bukan hanya solusi interoperasional, tetapi juga langkah strategis dalam menghadapi dinamika bisnis dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Baik, pada kesimpulannya itu adalah yang pertama, sistem informasi manajemen atau disebut juga dengan SIM mendukung operasional PT Pelindo di logistik dan juga pengelolaan pelabuhan. Selanjutnya yaitu adalah implementasi Computer Based Information System atau CBIS meningkatkan efisiensi operasional PT Pelindo. Selanjutnya ketiga yaitu adalah berbagai tingkatan manajemen di PT Pelindo memiliki kebutuhan informasi yang dipenuhi oleh subsistem CBIS. Yang keempat yaitu adalah sistem informasi manajemen menjadi landasan teknologi untuk perencanaan strategis, pengendalian operasional, dan juga pengambilan keputusan di semua tingkatan. Selanjutnya yang terakhir yaitu adalah implementasi sistem informasi manajemen di PT Pelindo tidak hanya teknologi, tapi juga strategis untuk mencapai visi dan misi sebagai pemimpin ekosistem maritim yang terintegrasi dan juga berkelas dunia. Baik, mungkin presentasi dari kelompok 2 sudah dicukupkan. Mohon maaf sebelumnya apabila ada ejaan atau kata-kata yang kurang tepat. Kami dari kelompok 2 undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.